Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Taher dari kelas R3 Manajemen Keuangan. Di video ini saya ingin memaparkan materi komunikasi bisnis tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Uum Maksunah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Menurut Mark Burnett dalam buku Until 2007, bisnis yang berhasil bersandar pada pesan-pesan persuasif dalam komunikasi internal maupun eksternal. Pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan direct atau indirect. Pesan-pesan persuasi juga bertujuan untuk memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, komunikator harus mengetahui kredibilitas, menyusun kerangka argumentasi, memilih daya penarik, dan memperkuat posisi ketika mengembangkan pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah proses perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, komunikator harus menganalisis audiensnya, kemudian komunikator harus menyusun suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya akan membantu komunikator dalam memuaskan audiens. Selain itu juga akan membantu bagaimana audiens memandang komunikator. Ketika komunikator memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda, maka cara yang digunakan juga pasti akan berbeda. Misalnya di Swedia, audiens cenderung fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis, sedangkan di Amerika para audiens lebih cenderung untuk fokus terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan praktis. Yang ketiga adalah memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, adalah pendekatan yang organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung. Selanjutnya adalah mengembangkan pesan-pesan persuasif. Hal yang penting dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Persuasi yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis dan memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik. Yang pertama itu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan komunikator di hadapan audiens. Jika komunikator tidak dapat menghadapi audiens dengan tepat, maka audiens akan cenderung bersikap skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang disampaikan komunikator. Selanjutnya adalah kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Pengertian dari masing-masing fungsi ini dijelaskan sebagai berikut. Attention atau perhatian pada fase ini, komunikator harus segera dapat meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa komunikator mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Selanjutnya adalah interest atau minat. Pada fase ini, komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan dengan audiens. Selanjutnya adalah desire atau hasrat. Di fase ini, komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Lalu yang terakhir ada action atau tindakan. Dalam fase ini, komunikator menyarankan tindakan
spesifik yang diinginkan komunikator terhadap audiens. Lalu, yang terakhir adalah memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasi menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical appeals dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Pertama yang akan dibahas adalah pemikat emosional. Komunikator dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Lalu, pemikat logika. Ketika akan memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini ya. Yang pertama ada analogi, induksi, dan deduksi. Hal-hal yang harus dihindari dalam daya tarik logis adalah hindari generalisasi yang tergesa-gesa, hindari logika berputar, hindari menyerang lawan, hindari menyederhanakan isu yang rumit. C. Pertimbangan etika. Perilaku bisnis harus secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lalu lanjut. Ada menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batasan permintaannya. Perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang dapat baik secara langsung atau tak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama itu adalah permintaan persuasif untuk tindakan. Permintaan persuasif untuk tindakan dapat berupa surat permintaan peningkatan anggaran atau yang menyenangkan. Sebaiknya menggunakan perencanaan organisasional AIDA ketika merencanakan pesan-pesan persuasif tersebut. Pada kalimat pembuka, gunakanlah kalimat yang mampu menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa penulis sangat mengetahui sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan pembaca. Di samping itu, gunakanlah pesan persuasif yang bersifat memuji atau menyanjung pembaca. Hal ini sangat membantu dalam penulisan pesan-pesan persuasif yang dibenarkan. Yang kedua itu adalah permintaan dan pengaduan persuasif. Untuk penyesuaian, surat pengaduan persuasif cenderung merujuk pada surat pengaduan atau surat keluhan. Tujuannya adalah untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang mereka perlukan. Di sini perlu ditunjukkan perbedaan antara penulis harapan dengan apa yang sebenarnya telah diterima penulis. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin, namun demikian dapat juga ditulis surat pengaduan persuasif yang menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Lalu ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Terdapat 2 jenis pesan-pesan persuasif, yakni surat penjualan dan surat permohonan. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Dalam melakukan penulisan tersebut, diperlukan keterampilan tulis-menulis yang tinggi. Terdapat beberapa perbedaan antara pesan-pesan penjualan dengan pesan-pesan bantuan dana. Pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk yang telah dikeluarkan perusahaan. Sedangkan untuk pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirimkan oleh perusahaan nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Yang pertama itu ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan dalam perencanaan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk yang telah dihasilkan perusahaan. Perusahaan secara spesifik harus mengetahui apa jenis produk, bagaimana kualitas produk, bagaimana cara kerja dan manfaat produk,
berapa harga produk, berapa diskon produk, bagaimana pengiriman produk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA, yakni dimulai dengan menarik perhatian pembaca, menumbuhkan minat, mendorong hasrat pembaca dengan menyampaikan manfaat yang terbaik yang akan diterima pembaca, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi pembaca. Terakhir ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Teknik yang digunakan dalam penulisan surat permohonan dana sama dengan teknik yang digunakan dalam penulisan surat penjualan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah perusahaan perlu meyakinkan pembaca betapa penting dan mulianya orang yang memberikan bantuan dana bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Untuk kesimpulannya adalah, dalam mengembangkan pesan-pesan yang persuasif secara efektif perlu diperhatikan 5 komponen penting, yaitu menentukan kredibilitas, menyiapkan kerangka argumentasi, menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Untuk memperkuat kredibilitas, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah memberikan dukungan pernyataan dengan fakta dan sumber-sumber lainnya, menjelaskan tujuan secara jelas, menunjukkan sikap hormat, menunjukkan sikap percaya terhadap pihak lain. Dalam menyampaikan pesan-pesan secara persuasif, rencana organisasional yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan prinsip AIDA, atau Attention, Interest, Desire, and Action. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.